Salah satu orang soleh yang namanya tertulis abadi dalam Al-Quran adalah Ali Imran bin Masyan. Ia dan keluarganya bahkan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nama surat ketiga dalam Al-Quran, yakni surat Ali Imran, yang berarti keluarga Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Arafah yang dirahmati Allah? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kisah keluarga Imran pun menjadi inspirasi bagi setiap keluarga muslim, terutama para orang tua yang berharap memiliki keturunan yang mulia. Al atau Ali itu artinya keluarga atau bisa juga pengikut. Dan singkatan dari Al seperti Al-Sunnah artinya pengikut sunnah. Maka jika keduanya digabungkan maka memiliki arti Al-Imran atau keluarganya Imran. Keluarga Imran adalah keluarga yang beranggotakan sedikit orang, namun memiliki kedudukan yang agung. Imran adalah pemimpin sholat Bani Israel pada zamannya. Allah memilih mereka dibandingkan keluarga lainnya menunjukkan betapa besar posisi mereka. Maryam bukan nabi dan juga rasul. Imran bukan nabi dan juga rasul. Demikian pula Hana. Keluarga ini manusia seperti kita, namun mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka membangun tarbiyah usariyah, tarbiyah keluarga yang bercita-cita mendekatkan diri kepada Allah. Ali Imran adalah nama salah satu surat dalam Al-Quran yang menjadi surat ketiga setelah Al-Baqarah. Surat ini terdiri dari 200 ayat dan memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Lalu siapakah keluarga Imran itu? Keluarga Imran adalah keluarga mulia dalam kurun sejarah. Allah memiliki mereka dibandingkan keluarga lainnya adalah tanda-tanda keagungan mereka. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing, sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunannya dari yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Ali Imran ayat 33-34. Keluarga Imran dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Masyan bin Al-Azhar bin Al-Yud bin Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nasabnya tersambung hingga ke Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imram, dan dalam buku-buku Nasrani namanya disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imran adalah turunan terakhir orang-orang beriman dari turunan Bani Israel. Namun antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun lamanya. Imran memiliki seorang istri bernama Hannah binti Fakuda, dan ia memiliki saudara perempuan yang menjadi istri dari Nabi Zakaria. Ada juga yang menyebut Kauda bin Kubailah. Namun ada juga yang menyebutkan Nabi Zakaria adalah menantunya, bukan iparnya. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Zakaria adalah nabi yang dikenal sebagai ahli ilmu yang bertempat tinggal di suatu tempat ibadah dan hidupnya fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ketika Hannah sedang berteduh di bawah pohon, ia melihat seekor burung yang memberi makan anaknya. Dari sinilah ia berkeinginan untuk memiliki anak lagi. Padahal saat itu umurnya sudah cukup tua. Ia sudah menopause atau sudah tidak haid lagi. Sebagai rasa syukurnya, ia bernazar jika nanti anaknya lelaki, ia akan mengajarkan anaknya untuk senantiasa fokus beribadah saja kepada Allah seumur hidupnya. Dan Allah mengabulkannya.
Akhirnya masa kelahiran tiba. Namun yang lahir bukanlah anak lelaki, melainkan anak perempuan yang kemudian ia beri nama Maryam. Namun Hana tetap bersyukur. Dan takdirlah yang kemudian menunjukkan bahwa Maryam menjadi perempuan taat beribadah dan pada akhirnya memiliki anak seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surat Ali Imran ayat ke-35. Asyah adalah putri sulung Imran. Ia dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihissalam dan merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihissalam. Namun ada juga yang mengatakan ia adalah bibi Maryam, bukan saudara perempuannya. Wallahu a'lam bishawab. Maryam adalah wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Putri Imran yang satu ini adalah wanita terbaik dan tersempurna, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lain sebagaimana keutamaan Sarid dibandingkan makanan lainnya. HR Bukhari dan Muslim. Orang-orang Yahudi menuduh Maryam melakukan zina. Tuduhan itu mereka lontarkan saat Maryam masih hidup maupun setelah wafatnya. Sementara Al-Quran telah menyucikan Maryam dari tuduhan keji ini. Tidak hanya satu ayat, bahkan di banyak ayat Allah menyebutkan orang-orang Yahudi sebagai orang-orang kufur karena menuduh Maryam berzina. Nabi Isa adalah Rasul. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel, mendakwahi mereka kepada tauhid dan menyembah Allah semata. Dan di menjelang hari kiamat kelak, Nabi Isa akan turun. Beliau yang akan membunuh Dajjal dan menyebarkan keadilan, sebagaimana kabar dari Rasulullah SAW. Nabi Yahya adalah hamba dan utusan Allah. Beliau putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau adalah doa Nabi Zakaria yang terkabul, serta kabar gembira untuknya setelah mencapai usia yang tua. Allah Ta'ala berfirman, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa." Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari nafsu, dan seseorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh." Quran Ali Imran ayat ke-38-39. Di antara keistimewaannya adalah tak ada seorang pun sebelum beliau yang bernama Yahya. Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas. Allah memberikan keistimewaan pada akalnya, menganugerahkannya hikmah di usia beliau, dan kegemaran dalam beribadah. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu dan mengamalkan kandungan kitab suci itu. Beliau berbicara dengan kebenaran dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela dan ancaman orang-orang zalim. Demikianlah kisahnya tentang keluarga Ali Imran. Semoga kita mendapatkan hikmah dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.